Selamat pagi semuanya. Thank you Mas Randi, Mbak Christine udah datang. Sesuai kegiatan yang kemarin di info, kita mau sedikit sharing tentang program DPLK di Simas Jiwa. Ini aku share screen dulu ya. Suaraku jelas kan ya? Jelas kok. Jelas. Oke. Untuk share screen-nya udah terlihat? Udah. Udah ya. Jadi aku mau sedikit sharing tentang program di DPLK. Nah, untuk DPLK sendiri sebenarnya kita punya dua program ya di DPLK. Nah, sebenarnya ada tiga, tapi nanti coba aku infokan lagi. Maksudnya untuk yang main-nya atau yang utamanya kita tuh ada dua program. Yang pertama program DKP dan yang kedua program PPIP. Untuk DKP ini singkatannya adalah Dana Kompensasi Pasca Kerja atau yang lebih simpelnya lagi tuh dana pesangon. Nah, kalau yang satunya lagi adalah program PPIP. Nah, kalau PPIP ini nama lainnya adalah dana pensiun. Program pensiun iuran pasti singkatannya. Jadi ada dua program di DPLK Simas Jiwa. Nah, di DPLK sendiri kira-kira kalau Mas Grandi ataupun Mbak Christine udah pernah dengar belum DPLK itu sebenarnya singkatan dari apa sih? Sudah pernah dengarkah sebelumnya? Dana pensiun lembaga kerja ya? Oke, DPLK itu adalah singkatan Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Oh, Tuh, jadi itu singkatan dari DPLK. Nah, untuk overview-nya sendiri, sebenarnya dana pensiun sendiri itu kalau di Indonesia itu ada dua. Jadi ada DPLK, ada DPPK. Jadi di Indonesia bentuk dana pensiun ada dua, DPLK dan DPPK. Kalau DPLK yang saat ini kita mau bahas, ini adalah dana pensiun di mana yang dibuatnya atau didirikannya itu oleh lembaga keuangan seperti bank ataupun oleh perusahaan asuransi jiwa seperti saat ini kita. Itu DPLK. Nah, sedangkan jenis dana pensiun yang lainnya yaitu DPPK, singkatannya dari dana pensiun pemberi kerja. Di mana itu sebenarnya semua perusahaan boleh mendirikan DPPK-nya sendiri. Namun untuk perusahaan yang mendirikan DPPK-nya sendiri selain tadi lembaga keuangan dan juga asuransi, untuk pesertanya hanya boleh karyawannya sendiri aja. Jadi lebih lingkupnya itu lebih terbatas. Gitu. Oke, sekarang kita masuk. Itu sedikit overview terkait dengan dana pensiun yang ada di Indonesia dan juga produk atau program yang ada di DPLK Simas Jiwa kita. Oke, nah untuk dana pensiun, sebenarnya dana pensiun itu apa sih? Nah, dana pensiun itu adalah lembaga hukum yang dimana nanti mengelola dan juga menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Nah, untuk undang-undangnya sendiri itu ada di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Nah, ini seperti yang tadi sudah aku sempat jelasin terkait dengan kalau di Indonesia ini ada dua jenis dana pensiun, DPLK dan DPPK. Ini berikut untuk undang-undangnya PP nomor 77 untuk DPLK dan DPPK ini ada di PP nomor 76. Kemudian untuk DPLK Simas Jiwa sendiri kita sudah 14 tahun beroperasi. Kita sudah beroperasinya itu dari 2007. Nah, sampai dengan saat ini. Jadi kurang lebih sudah 14 tahun beroperasi. Nah, sebenarnya untuk manfaatnya sendiri apa sih? Manfaat dari dana pensiunnya sendiri. Nah, untuk manfaat dari dana pensiun sendiri sebenarnya bisa kita lihat dari dua kacamata. Yang pertama kacamata si pemberi kerja atau perusahaan dan juga dari kacamata si karyawannya. Jadi punya dua manfaat untuk dana pensiun itu. Dari sisi perusahaannya tentunya kalau misalnya perusahaan tersebut memiliki program di DPLK, nantinya dia ini bisa melaksanakan peraturan. Nanti kita bahas juga terkait dengan peraturan apa sih yang sebenarnya harus dilakukan oleh si perusahaan tersebut. Kemudian juga perusahaan ini memiliki untuk mengelola imbalan kerja jangka panjangnya. Sehingga kalau misalnya kita ketahui ya, yang namanya perusahaan itu kan tentunya memiliki kewajiban kalau misalnya karyawannya ini PHK atau karyawannya ini pensiun, tentunya kan ada sejumlah dana yang harus dibayarkan oleh perusahaan tersebut. Nah, itu merupakan sebuah kewajiban. Nah, dengan adanya DPLK ini, mereka akan mendapatkan yang pertama dia melaksanakan peraturan tadi terkait dengan kewajibannya dan juga untuk pengelolaan dana yang harus dibayarkan tadi itu, ini bisa dikelola oleh DPLK Simas Jiwa.
Kemudian juga tentunya dengan adanya DPLK mereka lebih efisien dalam segi waktu ataupun biaya tim kerja. Karena semua yang mengelola itu adalah di DPLK, tidak perlu mereka kelola sendiri. Dan tentunya manfaat lainnya adalah perusahaan tersebut bisa lebih fokus pada bisnis utamanya. Karena mereka nggak usah pusing-pusing lagi mikirin dana mengelolanya ini seperti apa. Kemudian kalau misalnya kita lihat dari sisi si pekerjanya atau sisi karyawannya, jika karyawan tersebut bekerja di sebuah perusahaan yang memang perusahaannya itu sudah memiliki DPLK nih, tentunya yang pertama manfaatnya si peserta atau si karyawan itu memiliki kepastian terkait dengan haknya dia. Kalau misalnya nanti terjadi PHK atau mungkin nanti karyawan tersebut pensiun, tentunya hak-hak yang harusnya nanti didapatkan ini sudah mendapatkan kepastian. Kemudian juga nantinya bisa dijadikan sebagai penghasilan di hari tuanya dia. Dan juga kalau misalnya ternyata amit-amit PHK-nya karena meninggal dunia, tentunya manfaatnya ini nanti bisa dimanfaatkan atau diberikan kepada orang-orang yang ditinggalnya, seperti misalnya untuk jandanya, untuk dudanya, ataupun untuk anaknya. Nah, ini terkait dengan manfaat dari dana pensiun. Nah, ini tadi yang sudah sempat saya jelaskan bahwa kalau misalnya di DPL Kasih Mas Jiwa ini, kita ada 2 program. Yang tadi DKP dan juga PPIP. Untuk lebih simpelnya sih sebenarnya kalau DKP ini pangsa pasarnya adalah perusahaan, sedangkan kalau PPIP ini bisa perorangan mandiri. Seperti itu. Nanti kita akan bahas lebih jelas. Sekarang kita bahas yang DKP-nya terlebih dahulu. Nah, untuk DKP atau dana kompensasi pasca kerja ini adalah, istilahnya program ini tuh dirancang untuk memenuhi kebutuhan si perusahaan. Karena memang untuk target market-nya ini lebih ke si perusahaan-perusahaan. Jadi untuk program DKP ini kita tawarkannya ke perusahaan. Nah, di mana program ini nantinya bisa memenuhi kebutuhan si perusahaan tersebut, khususnya untuk pembayaran kompensasi pasca kerja dari karyawannya. Tadi khusus untuk misalnya terjadi PHK ataupun terjadi pensiun normal pada karyawannya sehingga pada saat perusahaan tersebut memiliki kewajiban untuk membayarkan kompensasi, ini sudah ada dana sudah disiapkan di sini bersama dengan DPLK Simas Jiwa. Nah, selain itu tentunya kenapa sih, perusahaan itu wajib untuk mempersiapkan dana kompensasi pasca kerja tersebut, dikarenakan memang ada peraturan yang mendasarinya. Nah, peraturan yang mendasarinya adalah ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sehingga tentunya ini menjadi kewajiban dan harus dilaksanakan oleh setiap perusahaan. Nah, untuk itu dengan adanya program DKP, program dana kompensasi pasca kerja ini, kita bisa membantu perusahaan untuk menjalankan kewajibannya berdasarkan Undang-Undang Tenaga Kerja dan juga tentunya kita membantu perusahaan tersebut agar lebih fleksibel atau mungkin lebih efisien terkait dengan pengelolaan dana tersebut. Nah, ini untuk ciri-cirinya. Jadi untuk program DKP ini, yang pertama tentu dalam rupiah, dan untuk iurannya ini 100% dari si pemberi kerja. Kalau misalnya kita ketahui misalnya BPJS ya, Mas Brandi, Mbak JJ sama Mbak Christine. Kalau di BPJS ini ada yang tahu nggak iurannya ini 100% dari pemberi kerja atau kontribusi? Gimana Mbak? Tadi suaranya kayak mendem gitu. Oh, gini. Oke, kalau misalnya yang kita ketahui kan untuk jaminan sosial ya BPJS, biasanya kan pasti di setiap perusahaan ini sudah ada BPJS-nya. Nah, apa sih yang menjadi pembeda antara, program DKP dengan BPJS gitu. Nah, kalau misalnya kita ketahui nih Mbak Christine, Mas Grandi, sama Mbak JJ, kalau BPJS ini kan dia pembayaran iurannya ini kontribusi ya, antara perusahaan dan juga karyawannya. Seperti kita tahu ya biasanya yang, gaji kita ini kan ada dipotong terlebih dahulu untuk biaya BPJS. Nah, kalau misalnya untuk program DKP ini iurannya 100% dari uang kas si perusahaan. Jadi kita nggak ikut andil sama sekali. Nah, karena yang membayar ini adalah 100% dari uang kas perusahaan, maka untuk kepemilikan dananya pun juga atas nama perusahaan. Jadi nanti kalau misalnya, uangnya ini udah diterima, dibayarkan iurannya, kemudian dikelola oleh DPLK, kalau misalnya nanti terdapat surplus, keuntungan dan lain sebagainya, itu menjadi hak milik si perusahaan. Yang di mana nanti tentunya dialokasikan atau diperuntukkan uang tersebut untuk pembayaran kompensasi pasca kerja karyawannya.
seperti itu. Nah, kemudian untuk manfaatnya sendiri, ini manfaatnya nantinya akan dibayarkan nih, misalnya ada karyawannya yang terkena PHK atau karyawannya yang memasuki usia pensiun normal. Nah, disitulah manfaatnya akan kita berikan. Nah, manfaat tersebut akan kita berikan secara sekaligus, lamsam, kepada karyawan yang bersangkutan sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh si perusahaan, gitu. Jadi nanti kalau misalnya nih, misalnya ada perusahaan ABC, udah ikut serta nih di DPLK Simas Jiwa, terus tiba-tiba ada karyawannya yang terkena PHK. Nah, nanti perusahaan ABC tinggal menginformasikan kepada DPLK Simas Jiwa bahwa ada karyawannya atas nama Tuan A ini memasuki usia pensiun normal, tolong bayarkan kompensasinya sebesar sekian. Nah, nanti berdasarkan instruksi tersebut, DPLK Simas Jiwa akan membayarkan manfaatnya langsung kepada karyawan yang bersangkutan sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh si perusahaan ABC. Seperti itu. Sampai di sini kira-kira ada yang mau didiskusikan dulu nggak? Jelas, Mbak. Jelas ya? Oke. Aku lanjut dulu, ini kapan mulainya dan kapan berakhirnya tentunya, terhitung mulai itu pada saat nanti iurannya sudah dibayarkan dan berakhirnya itu pada saat sudah ada manfaat yang kita berikan kepada pesertanya. Oke. Nah, untuk manfaatnya sendiri, yang pertama kita akan membayarkan manfaat apabila terjadi PHK karena sebab apapun. Nanti, untuk penyebab-penyebab PHK itu ada 17 jenis PHK, nanti bisa kita lihat 17 jenis PHK. Nah, 17 jenis PHK ini berdasarkan PP nomor 35 tahun 2021. Jadi emang udah ada peraturannya terkait dengan apa saja sih yang disebut dengan PHK. Salah satunya, kalau misalnya ada karyawan yang mengundurkan diri secara baik-baik, ini juga termasuk ke dalam PHK, kategori PHK. Oke, jadi nanti kalau misalnya ada karyawannya karena sebab apapun yang masuk ke dalam 17 jenis tersebut, PHK, maka nanti akan kita bayarkan manfaatnya. Oke, selanjutnya nantinya kalau misalnya ada karyawan yang PHK, maka perusahaan akan memberikan instruksi kepada DPLK seperti yang tadi sudah saya infokan, bahwa nanti tinggal infokan saja ke DPLK terkait dengan karyawannya yang mengalami resiko PHK ataupun masuk usia pensiun dini. Selanjutnya untuk besarnya manfaat seperti yang tadi sudah saya infokan juga bahwa untuk manfaatnya nanti ditentukan oleh si perusahaan. Jadi semuanya DPLK Simas Jiwa ini istilahnya akan membayarkan sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh perusahaan. Kalau misalnya perusahaan nggak ngasih instruksi ya berarti DPLK Simas Jiwa juga tidak akan membayarkan manfaat apapun. Seperti itu. Nah, ini untuk skemanya sama yang kayak tadi. Jadi kalau misalnya tiba-tiba nanti ada peserta atau karyawannya ya, karyawan dari sebuah perusahaan tersebut ini mengalami PHK dengan sebab misalnya pensiun, terus kemudian misalnya karena sakit keras, cacat, ataupun meninggal dunia, ataupun sebab-sebab tertentu lainnya, maka nantinya perusahaan tinggal informasikan saja kepada DPLK Simas Jiwa berapa dana yang harus dibayarkan kepada si karyawan tersebut. Nah, kemudian nantinya kita akan membayarkan secara sekaligus dan kalau misalnya ternyata terdapat selisih ya ataupun apapun itu menjadi tanggung jawab si perusahaan. Karena DPLK Simas Jiwa hanya menjalankan instruksi yang diberikan oleh si perusahaan tersebut. Sampai di sini kira-kira ada yang ingin didiskusikan? Silakan. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, mungkin ada yang kurang jelas, masih nggak mengerti, boleh. Mbak, mau nanya dong, ini maksudnya kalau misalnya selisih itu, selisihnya gimana ya? Oke, jadi kalau misalnya nih, di Undang-Undang Ketenagakerjaan ya, tadi untuk pembayaran kompensasi pasca kerja ini kan semuanya sudah diatur di perundang-undangan. Nah, sudah menjadi kewajiban dari sebuah perusahaan itu sebenarnya untuk comply terhadap undang-undang tersebut. Nah, di undang-undang tersebut itu juga, nah, itu biasanya sudah dijelaskan terkait dengan komposisinya. Misal, kalau misalnya PHK karena PHK-nya ini misalnya usia nih, usia pensiunnya ini karena di umur 55 tahun. Nanti sudah ada kayak perhitungannya gitu, kalau 55 tahun ini dapat besarnya ini berapa sih, perhitungannya seperti itu. Nah, kalau misalnya nanti ternyata yang dibayarkan kepada si karyawan ini tidak sesuai dengan perundang-undangan yang ada, perhitungannya misalnya seperti itu. Kalau misalnya nanti terjadi selisih gitu ya, karena kurang ataupun apapun itu
itu menjadi tanggung jawab di perusahaan, bukan tanggung jawab DPLK. Intinya kita ini hanya menjalankan perintah yang diberikan oleh si perusahaan. Gitu. Jadi kalau misalnya ternyata harusnya si perusahaan ini membayarkan lebih dari yang dia perintahkan. Nah, ini selisihnya ini menjadi tanggung jawab si perusahaan tersebut. Gitu. Kira-kira cukup bisa dipahami nggak ya? Cukup, Mbak. Oke. Ada lagi? Silakan. Oke, aku coba next dulu ya. Kalau misalnya nanti ada yang mau diskusikan, boleh ya. Langsung open mic aja. Oke, selanjutnya di sini untuk iuran. Nah, tentunya kalau misalnya ada perusahaan yang mau ikut serta di program DKP, nanti akan ada iuran yang harus dibayarkan oleh perusahaan tersebut. Nah, berapa sih besarnya iuran yang harus dibayarkan pada saat ada perusahaan yang mau ikut serta nih di program DKP ini? Nah, perhitungannya ini nanti biasanya dilakukan oleh aktuaris independen. Jadi nanti akan dilakukan perhitungan terlebih dahulu, di mana perhitungannya dilakukan oleh aktuaris independen. Atau kalau misalnya ternyata perusahaan tersebut belum meng-hire atau belum memiliki aktuaris independen, si Mas Jiwa ini juga memiliki complementary untuk melakukan perhitungan tersebut. Jadi istilahnya si Mas Jiwa ini bisa membantu melakukan perhitungan untuk memberikan overview ya terkait berapa banyak iuran yang harus dibayarkan perusahaan tersebut. Tuh. Nah, selanjutnya untuk iurannya sendiri ini fleksibel ya, bisa dibayarkan secara bulanan, triwulan, semesteran, tahunan. Ataupun kalau misalnya ternyata nanti untuk program DKP ini perusahaan mau membayar dalam bentuk deposito, jadi kayak misalnya harus bayarnya misalnya 5M, tapi karena baru ada ready dananya ini 3M, ya udah nggak apa-apa 3M dulu, nanti sisanya mungkin bisa dalam untuk top up dan lain sebagainya, ini membolehkan. Jadi istilahnya untuk pembayaran iurannya sebenarnya kita fleksibel sekali, disesuaikan dengan kondisi si perusahaan tersebut. Kemudian terkait dengan pembayaran iurannya nanti, tadi kan kita lihat bahwa untuk penentuan iuran akan dilakukan perhitungan. Nah, nantinya pada saat dilakukan perhitungan iurannya berapa, ini ada 2 iurannya. Istilahnya yang pertama ada iuran masa kerja lalu dan juga ada iuran masa kerja mendatang. Untuk lebih jelasnya nanti aku akan kasih lihat terkait dengan ininya ya, ilustrasi dari iuran-iuran ini. Kemudian tadi, untuk iurannya 100% akan dibayarkan dari kas si pemberi kerja atau si perusahaan, dan untuk sistem penyelenggaraannya sendiri ini kita kelola berdasarkan prinsip pool fund atas nama si perusahaan, gitu. Nah, ini kita lihat terlebih dahulu untuk ilustrasinya. Jadi tadi sesuai yang diinformasikan bahwa kalau misalnya untuk pembayaran iuran ini akan kita lakukan perhitungan terlebih dahulu. Nah, pada saat melakukan perhitungan tentunya kita membutuhkan data-data ya. Data-datanya apa aja sih? Yang pertama kita perlu tahu dulu nih untuk jumlah pesertanya ada berapa orang. Jadi si perusahaan itu mau mendaftarkan berapa banyak sih karyawannya. Tuh. Nah, di sini misalnya perusahaan tersebut mau mendaftarkan 190 orang karyawannya. Kemudian dari 190 orang ini kita juga perlu tahu terkait dengan upah per bulan si karyawan tersebut berapa. Kemudian juga rata-rata usia dari yang karyawan didaftarkan tadi, kemudian rata-rata masa kerja lalunya berapa, dan juga rata-rata masa kerja mendatangnya ini berapa. Kemudian juga rata-rata total masa kerja sampai dengan usia 55 tahun dari 190 orang ini berapa. Selanjutnya kita juga butuh data terkait di perusahaan tersebut itu usia pensiun normalnya ini berapa. Jadi, kita asumsikan di perusahaan tersebut usia pensiun normalnya ada di 55 tahun. Kemudian nanti kita tentukan terkait dengan tingkat investasinya, kemudian tingkat kenaikan upahnya kalau misalnya ada di perusahaan tersebut, gitu. Nah, terkait dengan iuran sebelum program di sini, jadi nanti kita sudah dapatkan data-datanya, maka nanti akan kita lakukan perhitungan. Nah, yang dimaksud dengan iuran sebelum program atau iuran masa kerja lalu ini, misal nih, Mbak Christine kerja di Simas Jiwa, misalnya gitu. Nah, Simas Jiwa ini ikutan DPLK di tahun 2020. Sedangkan Mbak Christine ini sudah kerja di Simas Jiwa dari tahun 2015. Jadi misalnya nih Mbak Christine mulai kerja di tahun 2015, sedangkan si Mas Jiwanya perusahaannya ini baru ikut serta program DPLK di tahun 2020. Maka nanti ini akan diperhitungkan sejak Mbak Christine ini
bekerja di perusahaan tersebut, yaitu 2015. Sehingga dari 2015 ke tahun 2020 ini ada 5 tahun di sini. Nah, itulah yang disebut sebagai masa kerja lalu. Dan untuk masa kerja mendatang ini berarti dari mulai program tahun 2020 tadi sampai dengan memasuki usia pensiun normal. Yaitu misalnya tadi di 55 tahun. Seperti itu. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang mau didiskusikan dulu nggak? Jadi istilahnya kalau misalnya perusahaan mau ikut serta di DKP, nanti akan dilakukan perhitungan. Nah, untuk perhitungan ini tentunya kita membutuhkan data-data. Nah, pada saat sudah ada data-data baru kita lakukan perhitungan. Nah, perhitungan tersebut akan dihitung sejak karyawannya ada di perusahaan. Sehingga nanti akan ada yang namanya iuran masa kerja lalu. Nanti sudah dilakukan perhitungan, maka nanti akan muncullah perhitungan seperti ini. Jadi yang pertama untuk yang masa kerja lalunya ini berapa? Jadi total kewajiban masa lalu si perusahaan tersebut ada 3,5 M. Nah, untuk kewajiban masa kerja lalunya ini nanti bisa dibayarkan secara angsuran. Kita berikan untuk periode angsurannya ini 5 tahun. Jadi mau dibayar secara tahunan selama 5 tahun atau mau dibayarkan bulanan selama 5 tahun. Jadi tinggal dipilih aja atau mau secara langsung dibayar 3,5 M juga bisa. Jadi kalau misalnya mau bayar tahunan selama 5 tahun, ini berarti setiap tahunnya mengangsur sekian. Kalau misalnya mau dibayarkan secara bulanan selama 5 tahun, berarti per bulannya dia akan mengangsur sebanyak sekian. Nah, ini untuk iuran masa kerja lalunya. Dan yang kedua, ada iuran masa kerja mendatang. Nah, ini untuk iuran bulanan per tahun 2021-nya. Ini untuk iuran. Gitu. Sampai di sini kira-kira mau ada yang didiskusikan dulu nggak? Muti mau tanya juga nih, Boleh, semisal boleh. tadi kan untuk rata-rata masa kerja lalu itu kan dihitungnya, misalnya yang contohnya tadi saya kerjanya 5 tahun sebelumnya, ya kan? Nah, semisal nih untuk perusahaannya itu nggak mau hitung yang 5 tahun ini gitu. Jadi kalau misalnya dia hitungnya tuh maunya ya udah dari start dia deal sama dengan kita gitu. Dimulai dia masuk DPLK. Jadi 5 tahunnya itu ya dia nggak mau dihitung, itu boleh nggak sih kira-kira? Kalau untuk perhitungan ini sebenarnya masa lalu itu harus kita perhitungkan, wajib untuk kita perhitungkan karena nanti pada saat misalnya nih kenapa dihitungnya dari awal mula ya karena misalnya nanti Mbak Christine pensiun nih, nggak mungkin kan Mbak Christine kerjanya dari tahun 2015 tapi dihitungnya dari tahun 2020, otomatis pasti karyawannya yang dirugikan. Itu. Jadi kenapa dihitung masa kerja lalunya karena kita berhitungnya memang sejak si karyawan tersebut bekerja di perusahaan tersebut sehingga masa lalu ini memang harus dihitung gitu. Kalaupun misalnya dia nggak mau bayar nih, berarti kan ada kekurangan dana yang tadi. Berarti kekurangan dana itu menjadi tanggung jawab si perusahaan tadi. Gitu. Oke. Oke, thank you, Coba. Mbak Christine. Ada lagi? Kalau misalnya ada yang bingung-bingung, boleh ya tanya aja karena emang DPLK ini agak lumayan tricky sih. Nah, just for information juga, jadi kalau misalnya untuk penentuan iuran kan ini tadi sudah aku jelaskan berdasarkan perhitungan ya. Nah, sebenarnya sih kalau untuk perhitungan sendiri kan tadi seperti yang aku infokan, si Mas Jiwa ini punya komplementari. Jadi kita bisa membantu nih, idealnya dihitungnya kan oleh aktuaris independen yang memang sudah di-hire oleh si perusahaan tersebut. Tapi kalau misalnya dia belum punya aktuaris independen, karena kan kalau nyewa aktuaris independen kan itu cost lagi gitu kan. Nah, kita berikan komplementari lah, kita bisa bantu untuk perhitungan si iuran ini. Untuk perhitungan ini sendiri di DPLK ini kurang lebih 3 hari kerja untuk pengerjaan perhitungannya. Tuh. Nah, kemudian juga sebenarnya kalau misalnya kita yang kerja di saat ini sih ya, biasanya kita ada 2 skema. Yang pertama perhitungan reguler seperti yang ini, atau untuk perhitungan iuran yang kedua adalah sistem deposito. Gitu. Jadi istilahnya lebih simpel kalau misalnya perusahaan tersebut nggak mau ribet-ribet, nggak apa-apa, sistem deposito aja. Karena biasanya perusahaan itu sebenarnya memang sudah ada nih dana yang dia kelola atau dia siapkan untuk keperluan tadi kompensasi pekerja si karyawannya. Cuman biasanya masih dia kelola sendiri. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya ada sebuah perusahaan, oh ya saya udah nyiapin dana sih, tapi baru 5 M. Nah,
5M ini bisa dijadikan sebagai si iuran untuk deposito terlebih dahulu. Jadi disetor aja terlebih dahulu, nantinya baru kita lakukan perhitungan lebih lanjut. Kalau misalnya nanti ada kekurangan, dia bisa menggunakan sistem top up itu. Oke, ada yang mau didiskusikan? Oke, aku lanjut dulu ya. Nah, untuk di DPLK sendiri kita punya fund juga, fund yang sudah kita sediakan. Yang pertama ada siji pensiun bahagia, yang kedua ada siji pensiun sejahtera. Bedanya apa? Kalau misalnya siji pensiun bahagia ini untuk program DKP dan juga PPIP umum. Sedangkan kalau untuk yang siji pensiun sejahtera ini untuk program DKP yang khusus pilar. Jadi kalau misalnya pilar-pilar kita masukinnya ini di fund yang siji pensiun sejahtera. Tapi kalau misalnya untuk program PPIP dan DKP yang umum, ini masuknya ke sini. PPIP pilar pun juga masuknya ke dalam yang siji pensiun bahagia. Jadi untuk yang siji pensiun sejahtera ini untuk yang DKP, tapi DKP hanya pilar aja. Untuk yang umum kita pakai yang siji pensiun bahagia. Nah ini per Desember, kalau untuk yang per Maretnya, Maret 2022, kita untuk fundnya sendiri kan jenisnya pendapatan tetap ya. Dan kita ini sekarang di per Maret itu ada di angka 10% untuk per 12 tahun, per 12 bulannya 10% dari tolak ukurnya ada di 4%. Jadi untuk kinerja fund kita sendiri sih sebenarnya udah oke banget ya. Itu untuk pendapatan tetap di fund dari DPLK kita. Oke. Selling point-nya sendiri untuk program ini yang pertama tadi, jadi DPLK ini membantu untuk memberikan gambaran perhitungan. Jadi kita punya complementary kalau misalnya mau dilakukan perhitungan terkait dengan besarnya iuran tersebut. Kemudian juga kalau misalnya perusahaan ikut serta di program DPLK ini, perusahaan tersebut nantinya akan mendapatkan manfaat terkait dengan penghematan PPh 25 dan juga PPh 21. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya terkait dengan tax benefit ini. Kemudian juga untuk hasil return-nya seperti yang tadi sudah kita lihat juga dari fund fact sheet-nya, ini optimal sekali untuk pengembangan dananya. Kemudian juga untuk hasil investasinya ini tidak dikenakan pajak. Nah ini adalah selling point-nya. Jadi kenapa sih perusahaan tersebut harus ikut serta di program DPLK? Ini adalah selling point yang bisa kita gunakan. Kemudian terkait dengan tax benefit yang tadi sempat diinfokan, ini ada informasi terkait dengan tax benefit-nya. Yang pertama, jadi untuk tax benefit-nya sendiri bukan hanya perusahaannya aja yang diuntungkan, tapi karyawannya pun juga diuntungkan kalau misalnya perusahaan tersebut ikut serta di program DPLK ini. Nah, kita bisa lihat untuk penghematan tax benefit-nya ini ada di 2 PPh 25 dan juga PPh 21 karyawan. Nah, untuk lebih jelasnya aku langsung lihat di sini aja ya. Ini di sini untuk penghematan PPh 25 badan. Nah, kalau untuk PPh 25 badan ini yang diuntungkan adalah si perusahaan tersebut. Jadi kita bisa lihat dari tanpa DPLK dan dengan DPLK. Nah, untuk tanpa DPLK ini bisa kita lihat terkait dengan laporan keuangan dari si perusahaan tersebut. Misalnya pendapatan perusahaan, kemudian juga ada pengeluaran perusahaan. Yang menjadi beda pada saat perusahaan tersebut nggak pakai DPLK dengan yang pakai DPLK ada di manfaat karyawan di sini. Nah, kalau misalnya dia belum ikut serta di DPLK, otomatis manfaat karyawannya ini masih 0. Sedangkan kalau misalnya perusahaan tersebut ini sudah ikut serta di program DPLK, otomatis kan dia harus membayarkan iuran yang tadi. Nah, iurannya ini akan dimasukkan ke dalam pengeluaran dari si perusahaan tersebut. Maka di sini dimasukkan ke dalam manfaat karyawan. Misal di sini ada 12M yang harus dikeluarkan oleh perusahaan tersebut terkait dengan iuran DPLK-nya. Nah, karena pengeluaran perusahaan berarti karena ada DPLK ini jadi lebih banyak, otomatis total pengeluarannya menjadi lebih banyak nih. Yang satu pengeluarannya hanya 19,5, yang satu 31,5.
Nah, total pengeluaran ini tentunya akan mempengaruhi net income sebelum pajak perusahaan tersebut. Karena pengeluaran lebih besar, maka net income-nya akan lebih kecil. Kalau di sini lebih besar. Nah, sehingga karena lebih kecil dengan DPLK, maka nanti akan berpengaruh juga ke dalam PPh 25 badannya. Di sini ada selisih sampai dengan 2,6 miliar per tahun. Jadi ini bisa dijadikan sebuah solusi juga kalau misalnya perusahaan ingin melakukan penghematan terkait perpajakannya. Jadi kalau misalnya mau hemat ya udah tinggal lakukan iuran DPLK sehingga nanti bisa menjadi faktor pengurang dari si pajak tersebut. Sampai di sini kira-kira ada yang mau didiskusikan dulu nggak? Oke, ini untuk yang manfaat tax benefit untuk perusahaan. Tadi aku infokan juga bahwa untuk tax benefit tidak hanya dirasakan oleh perusahaan, tapi si karyawannya pun juga akan mendapatkan manfaat dari program DPLK ini. Contohnya seperti ini, kita balik lagi ke sini. Kita lihat untuk tarif PPh 21-nya. Yang atas ini dengan DPLK, yang bawah ini tidak dengan DPLK. Contohnya misalnya Dwi Anissa. Dwi Anissa sudah memasuki usia pensiun. Nah, pada saat Dwi Anissa pensiun, berarti kan harus ada dana yang harus dibayarkan ya. Kompensasi yang harus dibayarkan oleh si perusahaan kepada Dwi Anissa. Nah, let's say misalnya perusahaan ini memberikan dana 1M untuk Dwi Anissa sebagai dana pensiunnya dia. 1M tadi tentunya sebelum diberikan ke Dwi Anissa akan dikenakan pajak terlebih dahulu, yaitu pajak PPh 21. Kalau ternyata perusahaan tersebut belum ikut serta di DPLK, maka 1M yang tadi harusnya diberikan Dwi Anissa ini akan terkena progresif pajaknya terlebih dahulu, sampai dengan 25%. Jadi potongan pajak untuk Dwi Anissa ini 25%. Sedangkan kalau misalnya Dwi Anissa kerjanya ini di perusahaan yang udah ikut serta di DPLK, potongan pajaknya ini hanya final di 5% aja. Sehingga tentunya ini juga akan menguntungkan dari sisi karyawannya. Karena apa? Kalau misalnya pajaknya ditanggung oleh perusahaan, otomatis Dwi Anissa akan mendapatkan hasil yang lebih banyak dong, karena hanya 5% aja. Kalau misalnya ternyata dibayarkan oleh si karyawannya atau Dwi Anissa yang bayar sendiri pajaknya, otomatis juga Dwi Anissa lebih hemat karena pajaknya hanya final di 5% aja. Kalau misalnya nggak ikutan DPLK, berarti Dwi Anissa tadi harus membayar 25% untuk pajak 1M-nya tadi. Kayak gitu. Kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin ada yang didiskusikan, silakan. Oke, paham ya. Itu untuk tax benefit-nya. Nah, kemudian di sini kita akan berbicara terkait dengan biaya-biaya dari program DKP. Jadi ada biaya-biayanya di sini. Yang pertama ada biaya kepesertaan awal, ini 25.000, kemudian ada biaya pengelolaan dana, maksimalnya ini 0,2% per bulannya dari total dana kelolaan. Kemudian ada biaya administrasi, ini maksimalnya di 5%. Kalau misalnya nanti mau ada melakukan perubahan ya terkait dengan paket pilihan investasi, ini ada 0,25% dari dana yang mau dipindahkan tersebut. Dan di sini juga ada biaya pengalihan dana. Pengalihan dana ini misalnya perusahaan ABC udah ikut serta di DPLK Simas Jiwa. Tiba-tiba di tahun kelima perusahaan ABC ini mau pindah ke DPLK lain. Nah, maka akan dikenakan biaya pengalihan dana. Sesuai dengan misalnya tahun kelima berarti untuk biayanya maksimal di 2% dari dana yang mau dialihkan atau dipindahkan. Oke, selanjutnya ini untuk dokumen-dokumennya. Jadi pada saat nanti perusahaan tersebut mau ikut serta di program DPLK, khususnya DKP, nanti akan ada formulir kepesertaan yang harus diisikan, kemudian melampirkan dokumen perusahaan. Untuk dokumen perusahaannya ini, dokumen-dokumen perusahaan yang harus
lampirkan. Kemudian nanti data peserta format Excel. Jadi tadi ya data atau nama-nama list karyawan yang mau diikut sertakan itu siapa saja. Nanti kita sudah siapkan untuk format Excel-nya, tinggal diisikan saja oleh perusahaan tersebut. Kemudian nanti akan ada draft PKS-nya, kerjasamanya, dan juga nanti ada pembayaran iurannya. Tuh. Nah, untuk program DKP udah sampai di sini. Sebelum nanti kita masuk ke program yang satu lagi, kira-kira mau ada didiskusikan lagi nggak untuk program DKP khususnya? Sebelum masuk ke PPIP. Dari Mas Grandi, Mbak Christine, ataupun Mbak JJ, ada yang mau didiskusikan? Cukup sih, Mbak. Cukup ya. Oke, berarti udah cukup paham lah ya kurang lebih untuk programnya DKP tadi. Jadi kalau untuk program DKP memang target marketnya adalah perusahaan-perusahaan di mana kita membantu mengelola terkait dengan tadi persiapan kompensasi pasca kerja dari karyawan-karyawan. Daripada mereka kelola sendiri, lebih baik mereka masukin ke DPLK program DKP karena nanti kita bantu kelola. Karena kalau misalnya mereka mengelola sendiri, tadi yang pertama mereka nggak mendapatkan tax benefit yang tadi sudah kita jelaskan. Kemudian juga istilahnya mereka lebih pusing lagi nih karena nggak bisa fokus. Mereka mengelola ini tiba-tiba, oh kita mau masukin kemana ya, instrumen investasi yang mana ya, kita mau masukin ke giro yang mana, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau misalnya mereka masukin ke program DKP kita, mereka nggak usah pusing-pusing lagi, udah tinggal taruh iurannya, dananya ke kita yang mengelola, istilahnya perusahaan terima beres aja, terima beres, dan sekaligus mereka juga sudah otomatis melakukan kepatuhan terkait dengan peraturan undang-undang ketenagakerjaan yang memang mewajibkan mereka untuk mempersiapkan dana tersebut. Oke, selanjutnya kita akan bahas program yang PPIP. Nah, kalau yang program PPIP ini sudah ada di Klik Asuransiku ya, sudah live di Klik Asuransiku. Jadi mungkin teman-teman sedikit kurangnya juga mungkin sudah tahu nih terkait dengan program PPIP sendiri. Nah, kita lihat untuk program PPIP. Jadi istilahnya kalau program PPIP ini adalah program pensiun yang seluruh iuran serta hasil pengembangannya nanti dibukukan pada rekening masing-masing peserta. Jadi atas nama per individu sebagai nantinya untuk masa pensiun, untuk manfaat pensiunnya. Nah, untuk besarnya sendiri, besarnya manfaat dari program PPIP ini nantinya tergantung dari iurannya ini berapa besar, kemudian hasil returnnya itu seperti apa, dan juga lama kepesertaannya itu seperti apa. Jadi besar manfaatnya itu berdasarkan 3 tadi. Iurannya berapa per bulannya, kemudian hasil investasinya seperti apa, dan juga lama dari kepesertaannya itu berapa lama. Nah, untuk PPIP sendiri kita ada minimalnya ya. Minimalnya ini adalah 100.000 per bulan. Kemudian untuk kepesertaannya ini fleksibel. Istilahnya ini bisa dimiliki oleh siapapun. Mau misalnya oleh karyawan ataupun oleh pekerja mandiri. Karyawan ini misalnya gini, ada misalnya Mbak Christine nih punya calon nasabah nih PT ABC gitu ya. Nah, PT ABC nanti mau mendaftarkan karyawannya untuk program yang PPIP ini. Bisa nggak? Bisa. Tapi nanti untuk pencatatannya atas nama karyawan masing-masing. Beda sama yang program DKP. Kalau program DKP kan pencatatannya atas nama perusahaan. Sedangkan kalau yang program PPIP, ini pencatatannya atas nama si karyawan. Ataupun kalau misalnya mau secara mandiri pun juga bisa. Kayak misalnya aku nih mau mendaftarkan diri aku sendiri secara mandiri di program PPIP, ini juga bisa. Tuh. Nah, kalau untuk yang karyawan ini seperti yang tadi, sehingga kalau misalnya nih, misalnya si Mas Jiwa mendaftarkan karyawannya untuk ikut serta di program PPIP ini, atas namanya berarti dicatatnya atas nama per karyawannya, per individunya. Otomatis kalau misalnya nanti terjadi keuntungan pada saat pengelolaan investasinya, ini menjadi hak milik si karyawan. Tuh. Dan kalau misalnya karyawan nanti pergi, misalnya karyawan pindah kerja ataupun apapun, itu juga menjadi hak milik si karyawannya. Tuh. Kemudian untuk pembayaran manfaatnya ini bisa dilakukan secara sekaligus ataupun secara berkala. Nanti kita akan bahas untuk pembayaran manfaatnya. Kemudian untuk usia pensiun normalnya sekurang-kurangnya adalah 40 tahun.
Jadi kalau misalnya untuk program PPIP yang contohnya yang ada di Klik Asuransi itu kan nanti akan diminta untuk memilih ya terkait dengan usia pensiun normal yang dipilih ini mau berapa. Nah, minimal adalah yang dipilih 40 tahun. Ini untuk kapan mulai dan berakhirnya tentunya dimulai pada saat nanti sudah tercatat dan sudah membayarkan iuran dan berakhirnya pada saat nanti manfaatnya sudah diterima. Usia minimalnya adalah 18 tahun dan nantinya untuk bukti kepesertaannya ada kartunya. Nah, kartunya biasanya kita kirimkan dalam bentuk e-card, kartu elektronik gitu. Tapi kalau misalnya mau dicetak, ini bisa juga untuk biaya pencetakan kartunya sendiri adalah Rp20.000. Nah, untuk manfaat-manfaatnya sendiri, yang pertama, ada manfaat pensiun normal. Manfaat pensiun normal itu ya misalnya kalau misalnya sudah memasuki usia pensiun normal. Saya misalnya tadi saya pilih 55 tahun ya, pada saat nanti sudah memasuki usia 55 tahun, maka nanti akan diberikan manfaat pensiun normal. Atau ada juga yang kedua, manfaat pensiun dipercepat. Misalnya ada Bapak atau Tuan A gitu ya, dia pas awal ini milihnya usia pensiun normalnya adalah 55 tahun. Tapi tiba-tiba di usia 45 tahun, beliau ini ter-PHK lah istilahnya. Nah, ter-PHK di usia 45 tahun ini masuk ke dalam manfaat pensiun dipercepat. Atau misalnya ada manfaat pensiun ditunda. Nah, manfaat pensiun ditunda ini seperti apa? Misalnya, tadi kan untuk manfaat pensiun normal sekurang-kurangnya dipilih adalah usia 40 tahun ya. Tadi untuk manfaat pensiun normal di program kita sekurang-kurangnya 40 tahun, sehingga untuk manfaat pensiun dipercepatnya ini adalah di 10 tahun sebelum usia pensiun normal tadi. Jadi minimal di 30 tahun untuk manfaat pensiun dipercepatnya. Nah, kalau misalnya manfaat pensiun ditunda ini, misalnya dia ter-PHK-nya di usia 28 tahun. Nah, sedangkan untuk manfaat pensiun dipercepat ini minimal usianya 30 tahun. Otomatis kan belum memenuhi syarat. Nah, maka dia akan mendapatkan manfaat pensiun ditunda. Yaitu nantinya manfaatnya akan dibayarkan pada saat minimal dia sudah berusia 30 tahun. Seperti itu. Dan juga kalau misalnya ada yang terakhir ada manfaat pensiun cacat. Kalau misalnya terjadi resiko cacat, maka nanti akan kita bayarkan manfaat pensiunnya karena cacat. Sampai di sini kira-kira ada yang mau didiskusikan? Oke. Nah, selanjutnya kita akan lihat terkait dengan skema pembayaran manfaatnya ya. Nah, tadi kan sudah terinfokan bahwa untuk manfaat dari program PPIP ini bisa dibayarkan secara sekaligus, bisa juga dibayarkan secara berkala. Nah, untuk yang pembayaran secara sekaligus, ini bisa dilakukan atau bisa kita lakukan pembayaran secara langsung kalau misalnya total dana pesertanya ini kurang dari atau sama dengan 500 juta rupiah. Jadi kalau misalnya saya punya dana ini 5 juta, otomatis manfaat dana pensiunnya ini bisa dibayarkan secara langsung. Tapi kalau misalnya nih ada Anissa, Dwi Anissa punya total dana pesertanya ini ada 1 M, maka dia akan mengikuti peraturan yang di sini. Nah, untuk total dana peserta kurang dari atau sama dengan 1,5 M, yang bisa diambil secara lamsamnya itu hanya 20%-nya aja. Misal tadi dananya 1 M, maka yang bisa diambil secara sekaligus hanya 20% dari 1 M, yaitu 200 jutanya saja. Sisanya 800 jutanya ini akan dibayarkan secara berkala. Kemudian selanjutnya kalau misalnya ternyata total dananya ini lebih dari 1 M, 1,5 M. Misalnya punya dana 2 M, yang bisa diambil secara sekaligus adalah selisih dari total dana dikurang 1,5 M. Jadi tadi misalnya dananya ada 2 M, maka yang bisa diambil secara sekaligus adalah 2 M dikurangi 1,5 M. Gitu. Berarti itulah yang bisa diambil secara sekaligus, sisanya nanti akan dibayarkan secara berkala. Nah, untuk pembayaran berkala sendiri, ini nanti akan mengikuti peraturan seperti ini. Jadi dari yang berkala tadi, kita harus mencadangkan untuk program anuitas terlebih dahulu, minimal 20%. Sisanya baru nanti akan dikelola dan dibayarkan secara berkala. Jadi misalnya tadi Bu Anissa punya 1 M, kemudian yang bisa diambil secara langsam kan 20%-nya aja. Berarti 200 juta udah dibayarkan secara langsam.
sisa 800 juta. Nah, 800 juta ini 20%-nya akan kita cadangkan anuitas, sisanya baru nanti kita kelola untuk kita bayarkan secara berkala. Kurang lebihnya kayak gitu. Sampai di sini kira-kira cukup bisa dipahami atau ada yang ingin didiskusikan? Silakan. Cukup ya. Oke. Nah, untuk pembayaran secara berkala sendiri, ini ada periode pilihannya. Jadi nanti kalau misalnya mau dibayarkan secara berkala, bisa pilih mau dibayarkan selama 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, dan di 25 tahun. Berarti nanti kalau misalnya pilih 10 tahun, otomatis akan kita bayarkan secara berkala selama 10 tahun per bulan. Nah, ini untuk ilustrasinya. Jadi, misalnya periode yang diminta atau yang dipilih adalah 10 tahun untuk pembayaran berkalanya. Kemudian untuk total dana pensiunnya, ini ada 1,2 M. Nah, yang dibayarkan secara sekaligus ini ada 200 jutanya. Nah, sisanya ada 1 M-nya. 1 M-nya itu berarti 20%-nya kita cadangkan terlebih dahulu untuk anuitas, dan sisanya 800 jutanya akan kita bayarkan secara berkala. Jadi nanti untuk pembayaran manfaat berkalanya nih, di sini dari 55 tahun sampai dengan 10 tahun mendatang, sampai dengan 64 tahun, ini 800 jutanya, bayarkan di sini secara berkala. Setelah nanti sudah menginjak 64 tahun, maka nanti yang akan diberikan adalah dari si cadangan anuitas 200 juta ini. Kita bayarkan sampai dengan dananya ini habis. Itu. Sampai di sini kira-kira cukup bisa dipahami atau ada yang ingin ditanyakan, silakan ya. Oke, ini untuk ilustrasinya, perhitungannya ya terkait dengan kalau per bulannya itu perhitungannya nanti dihitung juga sama aktuaris. Jadi nanti tim DPL Kasih Mas Jiwa yang akan menghitungkan per bulannya ini dapat berapa. Tuh. Terus ini untuk fun fact sheet-nya tadi juga kita udah sama-sama lihat juga. Nah, kemudian untuk biaya-biayanya sendiri PPIP, yang pertama ada biaya kepesertaan awal maksimalnya Rp25.000, tapi kalau misalnya untuk di klik asuransiku kayaknya biaya pesertaan awalnya ada di 10.000 ya, biaya pesertaan awalnya. Kemudian ada biaya pengelolaan dana, biaya administrasi, biaya perubahan paket juga ada, kemudian biaya pengalihan dana, kemudian untuk biaya penarikan dana juga ada di sini. Jadi kalau misalnya ada peserta yang mau melakukan penarikan dana, ini bisa nggak bisa, kita berikan kesempatan untuk melakukan penarikan dana itu 1 kali dalam 1 tahun. Dan maksimal yang diambil adalah 50% dari total dana iurannya. Total iurannya. Jadi untuk hasil pengembangan itu tidak bisa diambil. Kemudian ada biaya pencetakan laporan rekening, ada juga biaya cetak ulang kartu. Nah, ini untuk kepesertaannya minimalnya usia 18 tahun, nanti bisa mengisikan formulir baik itu melalui online ataupun secara manual. Kemudian nanti tinggal melampirkan KTP, KK, dan NPWP. Kemudian untuk iuran pesertanya minimal 100.000 per bulan. Nah, untuk PPIP sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Atau mungkin ada yang mau didiskusikan, silahkan. Kalau ada yang bingung di part mana, boleh. Silahkan. Cukup bisa dipahami atau agak pusing? Cukup dari Mbak Christine, Mbak JJ, Mas Randi? Cukup sih, Muti. Cukup ya? Ya, silakan cukup ya. Ya. Oke, kalau kayak gitu aku mau info untuk pengisian absennya ya. Seperti biasa, absennya udah aku kirim di kolom chat. Nanti untuk pilihannya, pilih yang paling bawah tanggal 25 ya. Tanggal 25 produk knowledge DPLK. Ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum kita akhiri? Cukup ya? Mbak Christine ada Mbak? Tadi saya mau minta ininya sih Mbak, apa namanya,
presentasinya. Oh ya, boleh nanti aku kirim ya. Oke, sip. Thank you, Mbak. Thank you. Ada lagi? Cukup ya. Oke deh, kalau gitu. Makasih ya semuanya untuk waktunya. Kalau misalnya nanti ada yang mau tanya-tanyain, boleh. Untuk materinya nanti segera aku kirim juga. Nanti aku infokan. Kalau nggak ada lagi yang mau didiskusikan, maka bisa kita akhiri. Selamat melanjutkan aktivitas lainnya. Thank you. Thank you. Terima Semangat. kasih.